Boleh nggak Bang, dijabarkan LSM GPM ini, Garda Pemuda Merak ini kapan terbentuk dan sejauh ini anggotanya sudah berapa? Sejauh ini LSM kita seperti apa Bang? Bentuk perizinannya, Kesbanpolnya, Kemenkumham atau dalam negeri itu seperti apa? Boleh sampaikan Bang. Garda Pemuda Merak, ada kata Merak di sana Bang. Kenapa kata Merak yang digunakan? Merak itu berbicara apa atau adakah definisi Merak ini arti daripada lain? Silakan Bang. Oke, selamat malam, salam sejahtera bagi sahabat-sahabat saya Lugas TV dimanapun Anda berada. Malam hari ini di hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, podcast kita yaitu Libas Bos dengan narasumber yang kedua kalinya juga pada saat pandemik kalau nggak salah itu dulu kita undang ya, luar biasa, yaitu Ketua Umum LSM GPM Garda Pemuda Merak, Bapak Hidayatullah DS. Nah, dalam tema LSM GPM agak lain, hadir berdampak positif kepada lingkungan. Kita melihat fenomena saat ini ya, sahabat Lugas TV, yaitu terkesan bahwa ormas LSM itu seperti gaya premanisme ya. Ini bermula dengan adanya permintaan THR ketika Lebaran kemarin semakin viral, apalagi di Jawa Barat saat ini lagi getar-getir. Ternyata itu adalah oknum daripada LSM dan ormas. Buktinya saat ini LSM kita saat ini luar biasa ya. Respon masyarakat sekitarnya sangat mengapresiasi kegiatan daripada rekan-rekan kita, narasumber kita. Oleh sebab itu karena waktu berjalan, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Aduh, ya. Dengan kesibukannya masih sempat meluangkan waktu undangan kita, Bang Dayat. Iya, wajib lah. Diundang itu wajib hadir, wajib datang. Oke Bang, silakan menyapa sahabat Lugas TV. Oke, sahabat Lugas TV, selamat malam dimanapun Anda berada. Jangan lupa dukung kami. Semoga Lugas TV menjadi media terdepan, terbaik, dan kredibel ke depannya. Okay. Mohon dukungan pemirsa untuk Lugas TV. Wah, saling mendukung lah Bang. Kita juga mendukung LSM GPM ini semakin sukses dan selalu berdampak positif kepada lingkungan. Oke Bang, kita santai. Pertanyaan-pertanyaannya mungkin sekitar kegiatan daripada LSM. Tapi sebelum ke sana Bang, sebelum arah ke tema kita, boleh nggak Bang dijabarkan LSM GPM ini, Garda Pemuda Merak ini kapan terbentuk dan sejauh ini anggotanya sudah berapa gitu? Ya, baik, untuk terbentuknya lahirnya LSM Garda Pemuda Merak pada waktu itu tanggal 8 Agustus tahun 2008. Oh, cukup lama Bang. Sudah alhamdulillah sudah 17 tahun. Ya. Sekitaran itulah. Oke Bang, dari sisi undang-undang pemerintah bahwa LSM itu diperbolehkan berdiri, tentunya ada legalitas, ada perizinan. Sejauh ini LSM kita seperti apa Bang? Bentuk perizinannya, Kesbanpolnya, Kemenkumham atau dalam negeri itu seperti apa? Boleh sampaikan Bang? Ya, untuk pemirsa, sebenarnya untuk LSM itu tidak mudah ya mendirikan LSM, karena memang perizinannya itu yang pertama itu harus SK-nya itu Kemenkumham. Alhamdulillah kami sejak berdirinya lembaga kami langsung urus Kemenkumham, ke Kesbanpol atau Kemendagri, dan alhamdulillah sampai saat ini hubungan baik, saling komunikasi dengan pihak Kesbanpol. Oke. Sampai saat ini juga. Artinya berbicara legal hukum, badan hukum sudah lengkap Bang ya? Sudah lengkap, alhamdulillah. Lengkap badan hukumnya, kegiatannya berpositif, wah luar biasa. Oke Bang, Meta saat ini kita lagi hangat-hangatnya nih, AR Meta ini ya, ada ternyata kegiatan abang ini. LSM Garda Pemuda Merak GPM di Cilegon rutin menyantuni anak yatim dan duafa. Acara santunan ini seringkali diselenggarakan di sekretariat LSM GPM di lingkungan Langonsari.
LSM GPM bekerja sama dengan PT Raputra Jaya dan PT PSMS untuk memberikan santunan secara rutin. Luar biasa, sudah ada di Google, Bang. Artinya kalau Google ini ada karena sering dilakukan, Bang. Boleh nggak, Bang, diceritakan seperti apa bentuk daripada kegiatan Abang di lingkungan sejauh ini, Bang? Baik, kegiatan-kegiatan kami di luar dari santunan, yang jelas santunan juga adalah bagian daripada kegiatan karena sosial tentunya. Banyak kegiatan-kegiatan kami yang tidak kami publikasikan, termasuk acara-acara kegiatan dari Kesbangpol, dari pelatihan-pelatihan dari perusahaan-perusahaan, dari kelurahan, kecamatan. Yang jelas memang banyak kegiatan kami yang tidak kami publikasikan. Kenapa santunan ini kami publikasikan? Karena di sini nih banyak perusahaan, Bang. Banyaknya perusahaan di Kecamatan Pulau Merak itu yang dengan semakin majunya mereka itu melupakan tuh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial lingkungan. CSR ya? CSR ya wajib dikeluarkan. Oh, boleh. Jadi intinya pelatihan-pelatihan yang dilakukan sejauh ini masih terus berjalan ya, Bang ya? Alhamdulillah terus berjalan. Oke, jadi artinya kalau dari keterangan Meta ini bahwa ada 2 perusahaan yang mensupport. Artinya perusahaan lainnya terbuka juga, Bang? Untuk perusahaan lainnya bisa terbuka juga ini? Bisa terbuka juga. Kalau untuk perusahaan lain, ya kalau mau masuk, mau ngasih welcome. Oh, luar biasa ya. Boleh di dalam kesempatan ini, Bang, ada perusahaan-perusahaan besar khususnya pelayaran juga, sekitar BUMN ada di Pulau Merak. Silakan dalam kesempatan ini, silakan untuk menggandeng LSM GPM untuk berbuat baik. Silakan, Bang. Untuk perusahaan-perusahaan yang berada di sekitaran wilayah Kecamatan Pulau Merak, jangan lupa, jangan dilupakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial lingkungan. Kami LSM Garda Pemuda Merak alhamdulillah rutin melakukan santunan setiap bulannya, bahkan sampai 2-3 kali, dan jejak digitalnya memang ada tentunya. Silakan kalau mau bergabung dengan kami mempunyai anak yatim lebih kurang 90 dan kaum duafa lebih kurang sekitar 40 orang. Luar biasa. Wah, setiap bulan ya, Bang ya? Setiap bulan. Wah, boleh nih, Bang. Terkait ini mungkin tim bisa menyediakan, ada salah satu warga kita yang mengapresiasi kegiatan GPM. Kita coba lihat, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua RT 0701 Lingkungan Angunsari mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara atau Bapak Dayat DS, Ketua LSM dari GPM, yang telah bersodako ataupun membagikan santunan di warga kami yang begitu, alhamdulillah begitu barokah, mudah-mudahan. Dan alhamdulillah juga setiap bulannya Bapak DS atau Bapak Dayat, Ketua GPM Merak, itu setiap bulan pasti ada santunan dari beliau. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih juga kepada adanya GPM di Pulau Merak ini. Dan untuk GPM terus maju, jangan mundur, aja kendor, semangat. Terima kasih. Bang, kasih tanggapan, Bang. Siapa beliau? Apakah Abang kenal atau seperti apa? Kebetulan beliau ini ketua RT kami, Bapak gitu. Ocin. Oh, Bapak Ocin. Iya, berada di lingkungan kami. Jadi memang mereka tahu. Karena setiap kami ada kegiatan, kami izin ke Pak RT bahwa akan ada keramaian setiap itu. Makanya mungkin beliau tahu gitu. Tapi ya memang tahu jejak digitalnya mungkin dari orang-orang sekitar juga. Karena memang rumahnya sangat lumayan jauh, lebih kurang 100 meter. Dan terhalang sampai 40 rumah lah dengan Bapak RT itu. Oh, gitu. Jadi luar biasa, Bang. Kita melihat bagaimana, bukan kata-katanya gitu loh. Kita mencoba
Ketua RT seperti apa kehadiran daripada LSM GPM. Ternyata beliau mengapresiasi kegiatan daripada teman-teman GPM. Semangat terus Bang. Semangat. Oke, Garda Pemuda Merak. Ada kata Merak di sana Bang. Boleh nih ke dalam kesempatan ini ke publik, ke masyarakat luas. Kenapa kata Merak yang digunakan? Merak itu berbicara apa atau adakah definisi Merak ini arti daripada lain? Silakan Bang. Ya, baik. Pernah dulu ini berdirinya, pertama kali berdirinya Garda Pemuda Merak dengan mengaku legalitasnya SK-nya Kemenkumham. Jadi mana bisa kan Merak daerah kan pakai nama ini. Pada dasarnya memang membuat organisasi itu tidak mudah. Di sidang ini diterima, ini bikin logo, bikin alma mater, bikin segalanya itu perlu seleksi dari pemerintah terkait. Yang arti Merak itu ternyata bukan nama wilayah, bukan nama daerah, tapi Merak itu artinya melebar, melebar ke belakang. Itu mengembang ke kiri dan ke kanan. Ya, itu mengembang ke kiri dan kanan. Itu nama. Tapi ketumnya nggak melebar juga ikut ya? Alhamdulillah harus dong. Oke, itu pengertian daripadanya. Garda kita tahu tongkat untuk pemuda ya. Individu lah gitu ya, Merak itu melebar ya Bang ya. Luar biasa pengertiannya nih Bang. Oke Bang, kita lanjut Bang. Pemerintah saat ini, Kota Cilegon ini memiliki wali kota usia muda, milenial. Tentunya LSM kita juga rata-rata usia muda kali ya. Abang juga bawa timnya masih muda-muda semua. Apa nih harapan Abang kepada wali kota saat kita ini untuk memimpin ke depan masyarakat Kota Cilegon yang kurang lebih 450.000 ini? Silakan Bang. Yang pertama saya ucapkan selamat dulu buat Bapak Wali Kota Haji Robinsar dan Fajar. Untuk Wali Kota Cilegon saat ini muda ya Bang ya. Muda, pandai, pintar, bahkan pintar. Saya akui agamis lagi Bang. Iya. Memang dari dulunya Bapak Robinsar itu sudah ada potensi ada potensi untuk itu, baik dari pendidikan, dari sosialnya, dan dari lain-lainnya. Yang jelas Bapak Haji Robinsar ini memang merakyat sih. Dan untuk Bapak Haji Robinsar dan Fajar teruslah maju dan memajukan Kota Cilegon. Wah, luar biasa pesannya Ketua ini ya. Artinya utamakanlah kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi, ya kan? Luar biasa. Ketua, untuk ke depan ini adakah program-program baru yang akan disiapkan LSM kita? Tentunya program yang positif buat lingkungan selain daripada yang sudah rutin. Adakah ke depan ini seperti UMKM atau dulu kalau nggak salah Ketua bikin majun atau apa dulu ya Ketua? Itu kegiatan seperti itu masih seperti apa itu? Untuk kegiatan UMKM majun itu sekalipun sudah mengurangi ibu-ibunya karena memang disibukkan di waktu masih musim pandemi itu, memang masih kita galang semuanya, dan dengan kesibukan ini sudah agak berkurang orangnya untuk yang mengikuti membuat itu majun itu. Tapi sampai dengan saat ini majun alhamdulillah masih diterima oleh PT Raputra Jaya dan PT Pelayaran Sekawan Maju Sejahtera. Sampai dengan saat ini kalau perusahaan tersebut butuh majun ke UMKM Garda Pemuda Merak. Oke, luar biasa. Ketua tadi sudah menyebutkan 2 perusahaan pelayaran ini. Dalam kesempatan ini Ketua bisa disampaikan ucapan apa kepada 2 perusahaan ini? Silakan Ketua dalam kesempatan ini. Yang jelas untuk perusahaan PT Raputra Jaya dan PT Pelayaran Sekawan Maju Sejahtera, kami atas nama warga Merak mengucapkan ribuan terima kasih kepada PT Raputra Jaya dan PT TSMS yang berada di Kecamatan Pulau Merak. Terus maju dan terus jaya. Oke. Mungkin yang terakhir Ketua, buat teman-teman
sesama LSM Ormas, di samping memberikan pesan moral, mengajak supaya sama-sama menjalankan tupoksi aturan dan peraturan terkait LSM dan Ormas. Silakan Ketua, pesan kepada rekan-rekan kita. Ya, untuk rekan-rekan Ormas LSM, kami masih tetap ya bergandengan tangan dengan para Ormas LSM. Mari kita sama-sama terus bergerak walaupun dengan cara caranya masing-masing. Yang jelas terus untuk rakyat, terus tingkatkan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari netizen. Coba Bang sebutin Hidayatullah DS. DS itu apa sih Bang? Apa singkatan? Iya, sebenarnya nama DS itu nama sebutan saja, karena mungkin dulunya waktu sekolah pun nama Hidayatullah itu di angkatan kami ada 4 nama pasaran, mungkin Hidayatullah itu. Oh jadi itu. Iya, jadi pakai nama DS itu ya ada yang mengertikan ini, ada yang mengertikan ini juga, tapi yang jelas itu nama trennya DS. Oh, jadi udah ya. Udah saya beri pertanyaan dari netizen. Oke, terima kasih Ketua Umum Garda Pemuda Merak Abang Hidayatullah DS. Luar biasa Bang, apa yang Abang sampaikan di kesempatan podcast kita saat ini, bagaimana mengedukasi image daripada publik saat ini sangatlah negatif kepada keberadaan LSM Ormas. Fakta yang kami sampaikan pada saat ini bincang-bincang kita, ada LSM Garda Pemuda Merak yang rutin melakukan kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan, bahkan yang tidak dipublikasikan seperti pelatihan dan sebagainya. Tentunya ini menjadi edukasi kepada kita semua, dan terus maju LSM GPM Bang. Siap. Menjadi barokah dan menjadi berkat banyak orang. Amin. Melalui tangan dingin daripada Ketua Umum. Siap. Untuk terakhirnya silakan berikan closing statement Bang. Untuk yang terakhir kalinya perlu saya sampaikan, pemirsa Lugas TV jangan lupa dukung Lugas TV. Dengan dukungan Anda, biar kami Lugas TV di sini terus berkarya. Yang jelas ya tentunya apa yang saya sebutkan yang pertama, Lugas TV memang sudah kredibel ya saat ini. Alhamdulillah berkat pemirsa juga, dan pesan-pesan dan kesannya untuk pemirsa tentunya. Mari kita sama-sama, baik itu lembaga, masyarakat, dan lainnya, kita sama-sama berbondong-bondong, bersatu padu, berbuat baik. Itu poinnya itu luar biasa. Itu poin yang luar biasa. Untuk sesama tentunya. Ya. Ayo kita saling berlari untuk melakukan kebaikan. Terima kasih Ketum, luar biasa, sama tim, terima kasih atas kesediaannya. Dari tim Lugas TV menyediakan piagam penghargaan atas sebagai narasumber. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan podcast kita malam hari ini bersama Ketua Umum LSM GPM Garda Pemuda Merak. Semoga kedepannya kita selalu diberikan kesehatan. Merdeka!